Perkenalkan, nama saya Miduk Rawintang Bultom dengan NIM 121-130-156 dari kelas RD mata kuliah Sistem Digital. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas pertemuan minggu 9 dan ke-10 saya dalam bentuk PPT, di mana minggu ke-9 yaitu membahas tentang rangkaian flip-flop. Soalnya terdiri dari 5 buah soal, yaitu soal pertama, sebutkan jenis-jenis flip-flop yang Anda ketahui dan terangkan masing-masing kelemahannya. Kemudian soal yang kedua ada sebutkan kegunaan rangkaian flip-flop. Soal yang ketiga, susunlah rangkaian flip-flop dari rangkaian logika flip-flop JK. Soal yang keempat, sebutkan fungsi clock dalam rangkaian flip-flop. Soal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan clock active high dan clock active low, serta gambarkan contoh rangkaian yang menggunakannya. Untuk soal yang pertama, sebutkan jenis-jenis flip-flop yang Anda ketahui dan terangkan masing-masing kelemahannya. Jenis-jenis flip-flop yang telah dipelajari terdapat 6 jenis flip-flop, yaitu flip-flop set reset atau flip-flop SR, flip-flop set reset berdetak, kemudian ada flip-flop JK, ada flip-flop JK master slave, ada flip-flop D dan juga flip-flop T. Untuk masing-masing kelemahannya, yaitu yang pertama ada flip-flop set reset, di mana kelemahan dari flip-flop ini munculnya keadaan output yang terlarang. Di mana keadaan output yang terlarang ini terjadi ketika input S dan R berlogika 1, maka hasil keluaran dari flip-flop ini yaitu key dan keynote akan berlogika 0 dan juga 0. Keadaan ini dinamakan keadaan yang terlarang. Kemudian flip-flop set reset berdetak, di mana kelemahannya ini sama juga dengan flip-flop set reset, munculnya keadaan output yang terlarang. Perbedaan dari flip-flop set reset berdetak ini terdapat inputan yang diberikan oleh sebuah clock. Kemudian flip-flop selanjutnya ada flip-flop JK, di mana kelemahannya terjadinya keadaan rest rebound, di mana keadaan output key tidak dapat diprediksi. Jika J dan K ini berlogika 1 dan clocknya terlalu lama dalam keadaan 1, maka output key akan berubah-ubah dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0. Keadaan ini dinamakan dengan keadaan rest rebound. Kemudian ada flip-flop JK master slave atau flip-flop JKMS. Kelemahan dari flip-flop ini, data input dari JK master akan masuk ke JK slave, namun outputnya akan dikeluarkan bila clocknya kembali ke keadaan 0. Kemudian ada flip-flop D. Flip-flop D ini hanya memiliki satu input serta outputnya selalu bergantung pada sinyal clocknya. Kemudian yang terakhir ada flip-flop T. Flip-flop T memiliki ciri akan membalik output sebelumnya jika inputannya tinggi dan outputnya akan tetap jika inputannya rendah, atau hal ini sering disebut dengan keadaan toggle. Kemudian soal nomor 2, sebutkan kegunaan rangkaian flip-flop. Kegunaan rangkaian flip-flop dapat digunakan untuk menyimpan data sebagai suatu informasi. Rangkaian flip-flop ini juga digunakan sebagai rangkaian counter digital atau pencacah, kemudian berguna juga dalam pembuatan register. Kemudian rangkaian flip-flop merupakan salah satu bagian dalam membuat sel memori. Soal yang ketiga ada susunlah rangkaian flip-flop D dari rangkaian logika flip-flop JK. Berikut ini saya tampilkan gambar dan simulasi video berupa flip-flop D yang tersusun dari flip-flop JK. Di mana flip-flop JK ini input J dan K-nya dihubungkan oleh input D, di mana input K-nya diberikan gerbang inverter atau gerbang NOT. Untuk simulasi videonya dapat kita lihat seperti ini. Kemudian soal nomor 4, sebutkan fungsi clock dalam rangkaian flip-flop. Fungsi clock dalam rangkaian flip-flop adalah sebagai pemicu yang menyebabkan keadaan output berubah dari keadaan sebelumnya. Kemudian soal nomor 5 ada
Jelaskan apa yang dimaksud dengan clock active high dan clock active low, serta gambarkan contoh rangkaian yang menggunakannya. Clock active high dapat diartikan bila rangkaian digital diberikan pulsa berlogika 1, maka rangkaian akan aktif. Contoh timing diagram dari clock active high seperti ini. Kemudian ada clock active low, bila rangkaian digital diberikan pulsa berlogika 0, maka rangkaiannya akan aktif. Contoh timing diagramnya seperti ini. Untuk gambar contoh rangkaian yang menggunakan clock active high ada di gambar ini. Untuk active low seperti gambar ini. Kemudian tugas minggu ke-10 yaitu tentang register. Tugas ini terdiri dari 4 soal. Soal yang pertama, sebutkan keunggulan dari parallel register dibanding dengan serial register. Soal yang kedua, sebutkan macam-macam register berdasarkan cara memasukkan data dan mengeluarkan datanya. Kemudian soal yang ketiga, buatlah rangkaian shift register SIPO 8 bit yang bergeser ke kanan dengan output Q7 sampai dengan Q0. Pada soal nomor 3, jika data yang dimasukkan ke dalam rangkaian tersebut adalah 00, 11 dan seterusnya, maka nilai output Q7 dan Q0 pada sinyal aktif ke-10 adalah. Baik, nomor 1. Sebutkan keunggulan dari parallel register dibanding dengan serial register. Keunggulan parallel register dibanding dengan serial register menggunakan pulsa yang lebih sedikit serta output yang dikeluarkan lebih cepat dibandingkan serial register. Kemudian soal nomor 2, sebutkan macam-macam register berdasarkan cara memasukkan data dan mengeluarkan datanya. Jelaskan secara ringkas. Ada 4 jenis macam-macam register berdasarkan cara memasukkan datanya. Register yang pertama yaitu SISO atau serial input serial output, di mana data akan masuk dan keluar satu persatu secara berurutan. Kemudian ada SIPO, serial input parallel output, data yang masuk satu persatu namun akan keluar secara bersamaan. Kemudian ada PISO, parallel input serial output, data yang masuk secara bersamaan atau paralel, kemudian keluar satu persatu. Kemudian ada yang terakhir PIPO, parallel input parallel output, data yang masuk dan keluar secara bersamaan. Soal yang ketiga, buatlah rangkaian shift register SIPO 8 bit yang bergeser ke kanan dengan output Q7 sampai dengan Q0. Berikut contoh rangkaiannya, terdiri dari 8 buah rangkaian flip-flop D yang dihubungkan, di mana data bit akan masuk secara satu persatu, kemudian akan dikeluarkan secara paralel. Contohnya pada simulasi berikut ini. Kemudian soal yang terakhir pada soal nomor 3, jika data yang dimasukkan ke dalam rangkaian tersebut adalah 0011, 01 dan seterusnya, tentukan nilai output Q7 dan sampai Q0 pada sinyal aktif ke-10. Untuk contoh rangkaiannya sama seperti rangkaian soal nomor 3. Di sini saya buat timing diagram dari clock dan juga output Q7 sampai dengan Q0. Nah, pada sinyal yang ke-10, maka rangkaian ini akan mengeluarkan output berupa data yaitu 0011 0011. Maka output dari input data 0011 01 0011 001110 pada sinyal clock yang ke-10 adalah 0011 0011 sesuai yang ditunjukkan oleh timing diagram yang saya buat. Oke, cukup sekian presentasi dari tugas pertemuan minggu ke-9 dan ke-10 saya. Saya ucapkan terima kasih.